Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1920, terkoreksi 0,77%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Indi diakumulasi walaupun tipis. Sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 1,25%. Ke harga 142. Dan technical Indi ya masih sama gambarannya. Menurut saya tetap ini potensi besar jadi swing low dengan risk reward seperti ini masih bisa nggak? Harusnya masih bisa ya, tapi ini disclaimer bisa jadi ada buangan karena minggu ini itu 2 hari aja perdagangan, Senin, Selasa, dan setelah itu libur dan cuti bersama Idul Adha. Dengan kondisi seperti ini potensi sih aman ya. Menurut saya ini akan dipertahankan 1880 1900-nya. Untuk tren jangka pendeknya lihat 2 hari ke depan, kalau masih konsol-konsol aja tiba-tiba nanti bisa habis libur Idul Adha itu baru ditarik naik ya untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi masih sama menurut saya gambarannya lebih berpotensi ke atas. Tetap dia akan mengarah ke EMA 60-nya nih dulu, baru mungkin nanti ada koreksi lagi. Ya tapi namanya analisa kadang nggak sesuai, itu gunanya trading plan, gunanya stop loss bagi yang trading. Seperti itu. Untuk Indi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volume kecil aman mestinya ya, aman. Tapi ya kita nggak tahu. Seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup terkoreksi 1,32%, harga 2.230. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Adro didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Adro masih sama di atas 2.200 juga aman, dan dia juga MACD-nya sudah golden cross, dan ya tetap menurut saya Adro ini arahnya 2.400. Potensi besar ke atas daripada ke bawahnya. Walaupun memang candle-candle seperti ini ya candle-candle yang menurut saya bikin ragu kan. Ini benar naik apa turun ya, karena konsol tapi dia membentuk lower low, lower high. Seperti itu ya. Yang penting tuh punya plan. Selama di area trading plan Bapak Ibu tetap hold. Kalau jebol support trading plan Bapak Ibu, hold dulu, jual. Seperti itu namanya trading ya, harus mempunyai sistem trading dan terus di backtest atau dicoba minimal ya 3 sampai 6 bulan bahkan setahun. Ada yang 2 tahun sampai menemukan style yang bisa win rate-nya ya, bukannya win terus ya, profit terus, win rate-nya lebih besar ya. Namanya market ini kan nggak bisa dikendalikan dan dia bergerak ya sesuai dengan maunya market. Seperti itu. Makanya kita punya plan. Kalau di luar plan ya out dulu. Seperti itu. Untuk Adro kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi kayak aman harusnya ya untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup menguat 2,13%, harga 955. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya ADMR diakumulasi. Karena infonya ADMR nih potensi masuk dalam indeks LQ45. Itu makanya ditarik naik ya. Dan kondisi seperti ini juga bagus. ADMR ya, target ADMR 1000, potensi besar disentuh, mungkin lebih nggak ya? Kalau lebih kemana nih arahnya? 1100 lah maksimalnya ya. Kalau naik lebih tinggi kayaknya belum. Nanti setelah pengumuman indeks LQ45 di awal Juni mulai berlaku ya, sudah habis itu mulai lagi turun. Seperti itu. Untuk ADMR bisa beli nggak harga sekarang? Sudah hangat tinggi, tergantung Bapak Ibu. Kalau yang punya di bawah, follow the trend aja selama dia nggak membentuk candle merah koreksi yang cukup dalam. Atau selama di atas 930 atau 920 bisa di hold ya, bisa hold aja. Seperti itu. Tapi ini disclaimer.
Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.700, terkoreksi 2,11%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya PTBA ada akumulasi dari MG. MG ini sepertinya kalau di broker semarinya PTBA ini ada akumulasi dari MG ya, kelihatan ya. Tapi sepertinya MG ini memanfaatin kecepatan brokernya aja ya. Karena kan PTBA ini dividennya 25%-an ya. Ya di atas 20% gitulah ya. Jadi dia mempatin mungkin turun 15%. Kalau bisa jualan di hari pertama besok Senin, dia profit minimal ya 5%. Lumayan kan? Cuman beli sore atau beli hari Jumat kemarin, jual di hari Senin dapat 5%. Nah, seperti itu ya. Perbedaan antara dividennya 20% lebih dan loss-nya cuma 15%. Selisih spare-nya itu ya dimanfaatin karena kecepatan brokernya dalam mengeksekusi open market ya. Menit pertama open market itu yang dimanfaatin MG nih. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA harga sekarang 25% ya. 20% nih. 25% bahkan hampir 27% ya. Wah, jebol juga ya, 2.800 sekitaran inilah ya. Gapnya jadi hari pertama ARB iya pasti 15% ARB hari pertama di 3150 itu yang dimanfaatin oleh broker MG karena kecepatannya. Jadi dia yang beli di penutupan hari Jumat kan otomatis dapat dividennya tadi hampir 27% kan. Dan kalau dia bisa jualan di hari pertama ARB dan habis barangnya dijual, ya spare itulah yang dimanfaatinnya. Anggap aja 25% dividennya dan dipotong 15% lossnya. Jadi ada spare 10%. Potong pi 1,5%, sudah selesai kan? Anggap aja bersihnya netnya 14%. Ya itu yang dimanfaatinya. Tapi misalnya nggak bisa jual habis dan turun lagi, ya hampir-hampir mirip lah ya. Tapi kemungkinan ya itu yang dimanfaatinnya, spekulatif lah yang seperti itu ya. Memanfaatkan kecepatan dari brokernya dalam eksekusi harga. Seperti itu. Untuk PTBA, wait and see aja dulu. Hari pertama potensi besar ya tetap nggak akan dibuka. Keajaiban aja tiba-tiba kalau market berjalan langsung, gerak langsung ya di hari pertama. Itu keajaiban. Tapi ya sangat berpotensi dikunci. Hari kedua mungkin baru bergerak. Karena nggak nyampe 30% kan dividennya ya bergerak dia di hari kedua. Seperti itu ya. Untuk PTBA gimana kondisinya ya Bapak Ibu harus siap average down mungkin 2 atau 3 kali ya sampai dia balik ke harga average Bapak Ibu. Setelah ada strateginya juga ya biar lebih meminimalisir resiko dan mungkin akan mempercepat balik BEP-nya. Ya, tapi perlu waktu lah, mungkin 6 bulan, setahun tuh ada peluang segitu, seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 23.900, terkoreksi 0,52%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semarinya, ITMG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG masih sama antara naik dan turun. Lebih ke wait and see aja dulu lah ya untuk ITMG. Tapi kalau udah yang kebeli ya kan loss mepet aja. Kalau dia Senin koreksi yang cukup dalam ya out dulu. Nanti buyback di bawah bisa seperti itu ya. Atur aja bagaimana strateginya. Sekarang ITMG tuh di harga nanggung. Daripada ITMG menurut saya lebih ke Adro, Indi itu lebih menarik. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Kalau sukanya ITMG juga ya boleh. CD-nya sudah golden cross. Tetap sama. Satu bergerak semua. Jadi kalau Indi, Adro naik ke atas ya tetap ITMG ke atas. Walaupun teknikalnya lebih kurang oke ya daripada Indi dan Adro. Sama-sama konsolidasi. Kalau berminat ya tadi risknya kecil aja. Stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 23.700. Seperti itu. ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 23.375, terkoreksi 0,63%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semarinya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR lagi konsolidasi, tapi konsolidasinya juga bagus. Membentuk higher low. Bisa tembus 24.000-nya tembus nih. Untuk UNTR tetap menurut saya ke atas. Jadi ITMG peluang besar tetap ke atas ya. Satu naik semua biasanya saham-saham batu bara. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume juga meningkat di area bawah. Rebound
Menurut saya sih tetap arahnya ke atas, kalaupun belum naik 2 hari ke depan, Senin Selasa minggu depan awal Juli naiknya ya. Tapi disclaimer seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Doit yang ditutup terkoreksi 3,82% ke harga 352. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semarnya Doit diakumulasi walaupun tipis. Doit kena buang ya setelah naik 2 hari, dan menurut saya peluang besar akan naik lagi, mungkin satu candle koreksi habis itu naik lagi ya. Untuk Doit tunggu di bawah ya 350. Ini memang waktu itu saya beli di 350 tapi sudah jualan profit tipis saja ya, karena ada candle merah di hari Jumat ya, saya TP dulu. Dan ya itu tadi, kalau nggak saya TP balik ke harga saya beli. Tapi apakah itu benar keputusannya? Ya mensyukuri yang ada dulu. Benar nggaknya kita nggak tahu. Tiba-tiba habis saya TP dia naik kan, kadang juga seperti itu. Tapi ya tetap tadi mensyukuri dulu yang ada, diselamatkan dulu. Belum pasti kan naik, mending kita selamatkan yang mepet, yang tipis itu profitnya daripada balik BP. Kadang keputusan saya untuk TP itu juga habis TP tiba-tiba naik, ya udah saya anggap itu ya udahlah, segitu aja rezekinya ya. Nggak mungkin kita sempurna. Nah, yang penting tuh gimana pertumbuhan portofolio. Walaupun tipis-tipis profitnya, tapi kalau sering juga ya bertumbuh kan, meningkat. Seperti itu ya. Untuk Doit saya tunggu di bawah lagi ya. Saya nggak beli di 350. Mending nawar dulu karena candlenya kurang bagus nih. Siapa tahu dikasih lebih murah, pas dia mantul profitnya lebih besar. Seperti itu ya. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1445 terkoreksi 0,69%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Harum di atas tetap ya aman. Menurut saya juga harusnya bertahan di atas 1400 untuk Harum. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji, ada rejection, butuh konfirmasi. Tapi ya tetap kalau saham-saham batu bara naik, Harum juga naik. Yang penting Harum ini jangan turun dari 1400, itu aja Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSSR yang ditutup di harga 3290 terkoreksi 0,9%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BSSR di distribusi. Likuiditas kecil ya BSSR. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, BSSR udah di bawah lagi, udah siap-siap bagi yang mau beli. Tapi ini disclaimer, mestinya 3200 akan dipertahankan atau 3250 itu untuk BSSR. Jadi seperti itu aja untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMM yang ditutup di harga 3030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ABMM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ABMM kondisi seperti ini selama di atas 3000 juga bagus, tapi likuiditas tipis ya. Coba lihat bid overnya seperti apa. Nih tipis ya, tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Secara teknikal ya yang penting dia nggak turun dari 3000 juga aman untuk ABMM. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang ditutup menguat 1,14% ke harga 15.400, tapi likuiditasnya juga tipis. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya Bian diakumulasi. Potensi naik nih kayaknya Bian. Langsung saja ke teknikal. Bian membentuk swing low-nya, potensi besar ya. Tapi ya itu di luar pen out aja. Support yang harus dijaga Bian 15.000. Jebol itu tinggalin, targetnya kemana? 16.500 terdekatnya. Untuk Bian menarik nggak? Mestinya menarik untuk Bian ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji belum oke ya. Yang penting time frame daily ini aja lihat. Gagal bertahan di atas 5.000, ya indikasinya sih kurang bagus. Potensi turun lagi ke supportnya 14.000 sampai 13.500. Seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 394 terkoreksi 1%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba kembali di bawah 400, lihat Senin aja. Kalau dia balik ke atas 400 bagus untuk Toba ya. Di bawah itu ya agak rawan. Tapi support kuatnya memang di 372, 370 itu. Sekarang tuh harga-harga pertengahan. Seperti ini risk rewardnya kalau Bapak Ibu berminat. Cukup dalam nih, 7% cut lossnya, target profit 7%, risk reward 1:1 harga sekarang ya. Yang penting Toba nih ya, Senin Selasa balik ke atas 400 aman, harusnya di atas 400 tuh aman untuk Toba. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di harga 466 terkoreksi 1,68%. Kalau transaksi asing net buy.
Kalau dibuka sebenarnya KKGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI agak rawan di bawah 480. Lebih aman di bawah atas 480 atau nawar di bawah ya. Bapak Ibu belinya di 456 ke bawah aja. Karena supportnya agak jauh tuh 440. Jadi misalnya ada buangan Senin Selasa, itu malah kesempatan spek buy. Mulai dari EMA 60 nya nih bisa 454 ke bawah nih. Ya spek buy aja. Tapi ini disclaimer. Seperti itu tuh KGGI. Kalau kondisi seperti ini masih nanggung harganya ya. Kalau mau bagus memang Senin Selasa harus balik ke atas 480 atau jangan turun di bawah 440. Itu aja kunci KKGI ke depannya. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.